Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia terbaik yang diberikan kepada kita, dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pada sesi ini kita akan melihat dan melakukan evaluasi terhadap usulan penelitian tindakan kelas. Nah, usulan penelitian tindakan kelas ini kita akan fokuskan pada dua aspek penting. Pertama dari sisi proposal itu sendiri, dan yang kedua adalah pada sisi instrumen penelitiannya. Jika kita melihat proposal yang diajukan misalnya dengan judul meningkatkan kemampuan menemukan menganalisis ayat berdasarkan struktur Al-Quran melalui metode project based learning, kita menemukan bahwa ada dua variabel penting pada bagian usulan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah kemampuan menemukan dan menganalisis, kemudian yang kedua adalah metode project based learning sebagai metode untuk rencana tindakannya. Beberapa masukan dan review kita terhadap penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, untuk identifikasi masalah, formnya ini harus diisi dengan baik dan betul-betul mengena pada masalah yang ditentukan. Ketika Bapak Ibu bisa mengisi form ini dengan baik dan semaksimal mungkin, insya Allah pada saat penyusunan proposal penelitian tindakan kelas ini akan memudahkan dan memandu kita untuk melakukan penyusunan proposal penelitian. Sebab dengan form ini sudah ada informasi awal untuk penyusunan penelitian tindakan kelas. Misalnya, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada judul, kemudian ada rencana tindakan. Nah, kita masih mencoba melihat satu persatu. Ini ada seperti biasa, ada lembar perusahaan, kemudian ada kata pengantar, dan lain sebagainya. Ada daftar isi, dan kita langsung ke latar belakang masalah. Jika kita melihat latar belakang masalah, seyogianya identifikasi masalah yang tersaji pada form yang sudah kita lakukan di awal tadi, pada form identifikasi masalah yang ini, pada form identifikasi masalah pada bagian ini, seyogianya itu harus terimplementasikan, ternarasikan, terdeskripsikan, ditulis pada latar belakang masalah. Mari kita lihat, apakah identifikasi masalah pada bagian ini, apakah identifikasi masalah pada bagian form yang sudah di awal kita lihat yang pertama tadi, di form ini, apakah ini sudah menjadi bagian yang memandu kita untuk menyusun latar belakang masalah. Mari kita lihat latar belakang masalah. Ini ada pengantar secara umum, kemudian apa itu mata pelajaran Quran Hadis dalam proses pembelajaran. Nah, komentar kita, kalau Bapak Ibu menggunakan notasi ilmiah, teknik pengutipan, saran kami lakukan pengutipan menggunakan footnote. Nah, footnote atau endnote atau innote atau apapun pilihan Bapak Ibu, tapi dalam proposal ini kita diajarkan dalam bentuk footnote. Gunakan aplikasi teknik notasi ilmiah, teknik notasi online dengan menggunakan format Mendeley. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Mendeley, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengetik notasi atau pengutipan ketika Bapak Ibu mengutip sesuatu referensi dari buku atau dari referensi apapun. Tapi kalau referensi itu sudah kita buatkan dalam sistem aplikasi Mendeley, itu akan tersitasi secara otomatis, dan ketika kita membuat daftar pustaka itu akan lebih mudah untuk membuatnya. Nah, kita lihat apakah identifikasi masalah pada bagian ini dideskripsikan pada latar belakang masalah. Oh, ternyata iya. Latar belakang masalah ini menjadi bagian yang dideskripsikan di latar belakang masalah. Jadi identifikasi masalah ini menjadi bagian yang dideskripsikan pada latar belakang masalah, apalagi disampaikannya pada identifikasi masalah. Nah, ini identifikasi masalah yang sudah kita buat dalam form juga disampaikan pada identifikasi masalah pada latar belakang masalah. Nah, catatan kita
ketika Bapak Ibu menyampaikan permasalahan pada latar belakang masalah, sebaiknya narasi deskripsi itu diikuti oleh apa bukti dan data serta fakta yang menyatakan permasalahan ini terjadi di sekolah Bapak Ibu terkait dengan masalah pembelajaran yang dihadapi. Jadi ketika menyampaikan permasalahan pembelajaran di kelas dengan mata pelajaran masing-masing, sebaiknya diikuti dengan bukti dan fakta pendukung. Bukti itu misalnya hasil belajar, bagaimana pencapaian KKM-nya, bagaimana pengamatan Bapak Ibu terhadap sikap mereka, dan masih banyak lagi yang terkait dengan permasalahan pembelajaran. Apalagi ketika Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah, pada bagian ini tentunya diawali dengan bukti, data, dan fakta yang menyatakan masalah ini memang betul-betul nyata di ruang kelas dan di sekolah dan di kelas yang diampuh oleh Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada batasan masalah. Ini batasan masalah untuk membatasi masalah apa yang akan dilihat. Nah, dalam penelitian ini masukan kita adalah memfokuskan permasalahannya. Apakah melalui project ya, melalui model, misalnya ini model pembelajaran ya. Misalnya kita sampaikan model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan ini perumusan masalah itu bisa bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Kemudian tindakan pembelajaran tentunya ini adalah upaya untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang sudah kita batasi tersebut. Tujuan penelitian biasanya ini standar dan sesuai dengan nilai kemanfaatannya. Demikian juga manfaat. Nah, untuk kajian teori karena fokus kita pada judul tentang pelaksanaan proyek, menemukan dan kemampuan menemukan dan menganalisis ayat, maka kajian teorinya kita fokuskan pada definisi, hakikat, dan narasi deskripsi tentang kemampuan peserta didik menemukan dan menganalisis ayat Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan kemampuan menganalisis itu? Dalam kajian teori sebaiknya itu dinarasikan dengan tuntas agar bisa memandu Bapak Ibu ketika menyusun instrumen penelitian, terutama dalam hal mengamati pelaksanaan dan pencapaian dari rencana tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, misalnya di sini juga ada masukan bagi kami, bila Bapak Ibu menuliskan beberapa istilah asing, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris, sebaiknya dimiringkan dari ketik dalam posisi yang terbalik ya. Ini ada pembahasan tentang, karena dia menganalisis struktur Al-Quran, berarti bagian-bagian itu disampaikannya, dianalisis menjadi kajian teori apa itu struktur Al-Quran. Nah, ini ada kontennya, pembahasan tentang struktur Al-Quran itu sendiri sebagai bagian dari pembahasan kajian teori, dan akan mengantarkan Bapak Ibu dan penulis peneliti untuk meneliti apa struktur Al-Quran itu dengan baik. Nah, setelah itu pada bagian akhir penjelasan teori sebaiknya Bapak Ibu membuat konstruk. Konstruk itu adalah sebuah hasil pemikiran Bapak Ibu penulis tentang kajian teori yang sementara dibahas. Jadi misalnya berdasarkan kajian ini maka yang dimaksud dengan kemampuan peserta didik menemukan dan menganalisis ayat Al-Quran berdasarkan struktur Al-Quran adalah ketepatan peserta didik. Nah, definisi ini dirumuskan oleh peneliti berdasarkan bacaan teori yang sudah dikemukakan tersebut di atas. Jadi konstruk oleh peneliti ini akan membantu peneliti merumuskan definisi operasional apa yang dimaksud dengan variabel yang sementara dia pilih. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk variabel yang lain. Nah, variabel yang lain misalnya tentang project based learning, berarti nanti ada konstruknya. Apa yang dimaksud dengan project based learning dalam penelitian ini? Nah, ketika dia membahas metode project based learning, apa diakhiri dengan konstruk. Nah, berdasarkan kajian ini maka yang dimaksud dengan model pembelajaran project based learning adalah, nah ini yang disebut dengan konstruk. Nah, konstruk ini adalah dirumuskan oleh peneliti itu sendiri
didasarkan atas kajian teori yang dilakukan sebelumnya. Nah, konstruk ini bermanfaat agar mengarahkan peneliti dalam merumuskan variabel penelitian. Ketika variabel penelitian PTK ini dirumuskan dengan tepat, dirumuskan dengan baik, dengan indikator-indikator yang jelas, pada saat penyusunan instrumen pengumpulan data itu akan membantu peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Jadi kajian teori tidak hanya sekedar memperbanyak halaman pada usulan proposal atau penelitian, tetapi dia membantu peneliti mengarahkan bagaimana membentuk sebuah konsep, sebuah penelitian yang dia lakukan. Bisa menemukan konsep, definisi konseptualnya, operasionalnya, dan karena dia sudah definisi operasionalnya sudah ada, maka bisa dijabarkan dalam rangka teknik pengumpulan data karena variabel itu sudah relatif, sudah tersedia secara terdefinisikan secara operasional. Kemudian ada kerangka berpikir, bagaimana penelitian ini dilakukan, ini menjadi hal yang penting, menjadi pemandu peneliti untuk melakukan penelitian. Hipotesis. Nah, hipotesis tentunya adalah tindakan. Nah, hipotesis itu berupa statement, kemampuan peserta didik, statement pertama, statement awal, dugaan awal bahwa dengan kemampuan peserta didik menemukan ayat menulisnya dapat ditingkatkan melalui metode. Jadi sebuah statement awal, dugaan awal bahwa project baseline ini dapat meningkatkan kemampuan menganalisis. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk penelitian dan usulan penelitian lainnya. Kita ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini sepatutnya menjaga dan mengarahkan peneliti agar mengumpulkan data sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian. Ini ada subjek dan objek penelitian, ini relatif bisa merupakan metodologi standar, kemudian tempat dan waktu, rancangan. Nah, rancangan penelitian tentunya dia berada dalam siklus, karena penelitian tindakan kelas itu adalah riset, tindakan, riset, tindakan. Hasil dari tindakan dilakukan riset, kemudian berputar dan berputar, maka tentunya setiap pertemuan itu menjadi bagian dari siklus penelitian tindakan kelas. Jadi setiap siklus itu bisa terdiri dari 1 atau 2, 3 kali pertemuan untuk melihat perubahan dari tindakan yang kita sudah lakukan. Nah, ini ada RPP yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan siklus penelitian tindakan kelas, karena penelitian ini akan dilakukan dalam kelas, terutama dalam konteks tindakan pembelajaran menggunakan problem based learning. Hal yang sama juga dilakukan pada siklus yang kedua. Catatan reviewnya pada proposal ini adalah pastikan bahwa perjelas perbedaan langkah-langkah pembelajaran antara siklus 1 dan siklus 2. Jangan sampai siklus 1 dan siklus 2 tidak ada perbedaan tindakan. Itu berarti perubahan dari PTK bukan disebabkan karena tindakan, tapi karena materi itu kita ulangi. Dan tindakan itu tidak ada perbedaan antara siklus 1 dengan siklus 2. Olehnya ketika merancang modul ajar atau rencana pembelajaran, silakan diamati langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah pembelajaran itu merupakan tindak lanjut atas perbaikan pada siklus sebelumnya. Jadi semakin kita maju ke sini, ke depan, melakukan perbaikan tindakan, maka semakin baik pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas. Karena itu yang kita tindaki dan kemudian kita perbaiki. Lalu untuk pelaksanaan tes, nah mestinya karena dia kemampuan menemukan dan menganalisis ayat, maka seyogianya lembar tes itu harus ada dalam lampiran. Nah, ada analisis data dan kriteria, ini sudah standar kita menggunakan presentasi. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan equation yang berada pada Word. Equation ini berada pada Word. Bapak Ibu silakan menggunakan equation itu untuk agar Bapak Ibu membuat rumus dalam ini agak mudah ya. Silakan Bapak Ibu menggunakannya dengan baik. Kemudian bagian-bagian lain yang perlu kita lihat adalah analisis data sudah oke, karena ada standar. Nah, untuk daftar pustaka, jika Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi Mendeley, maka tidak perlu lagi membuat daftar pustakanya, karena daftar pustaka akan tersusun secara
otomatis. Silakan dicoba, pasti Bapak Ibu insya Allah akan sangat terbantu dengan model ini. Nah, kemudian untuk lampiran-lampirannya tentunya ini ada lampiran modul ajar ya. Untuk modul ajar karena dia berbasis pada kurikulum 2022, maka tentunya format penyusunan kurikulum Merdeka Belajar disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan selama ini dilakukan. Ini ada profil pelajar rahmatan lil alamin karena kita berada di naungan Kementerian Agama Madrasah. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan semantik, dan sebagainya. Tentunya ini untuk desain pertemuan 1-3 kali pertemuan dalam satu siklus, dan ini harus dirancang dengan sedemikian baik. Nah, rencana tes juga sudah ada, kemudian juga ini ada pengembangan materinya, dan sebagainya. Sebagai catatan kita semua terhadap pelaksanaan lembar kegiatan pengamatan PTK, terutama pada bagian penerapan metode. Nah, ini harus dipastikan, kita harus memastikan bahwa pelaksanaan metode ini, karena ini menggunakan metode problem based learning, itu dipastikan bahwa pada bagian ini tahapan PJBL atau entah Bapak Ibu menggunakan metode Qiroati, metode Iqro, atau metode yang lain dalam konteks pembelajaran Quran hadis misalnya, atau fikih misalnya dalam pembelajaran itu, silakan ini dipastikan bahwa kesesuaian urutan sintaks dengan metode yang digunakan, terutama pada bagian ini. Pastikan pada bagian ini tahapan PJBL dilakukan dengan baik, tahapan dan prosedurnya maupun produk yang dihasilkan. Itu catatan review kita semua. Kemudian yang lain-lainnya termasuk pengamatan aktivitas peserta didik, pengamatan terhadap aktivitas guru, dan penilaian. Untuk penilaian tentunya kita berharap lebar penilaiannya tentunya mengacu kepada proses PJBL itu sendiri, Project Based Learning. Nah, untuk secara keseluruhan hasil review untuk pelaksanaan ini, penelitian tindakan kelas, kita bisa lihat bahwa judul PTK cukup menggambarkan masalah yang dibahas. Ini rangkuman kita terhadap review PTK, proposal PTK. Masalah yang disajikan nyata dalam pembelajaran, tapi penyebab masalahnya disajikan dengan jelas. Harus terdapat data dan fakta yang cukup meyakinkan. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, kajian teoritiknya antara poin yang dikaji dengan permasalahan, serta kekomprehensifan relevansi kajian, adanya kemutakhiran dan kajian pustaka yang update. Lalu ada hipotesis tindakan, sudah dirumuskan dengan baik, metode penelitian juga demikian, daftar pustaka cukup memadai, tapi untuk teknik notasi, kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi Medley. Tapi kalau dengan keterbatasan waktu dan kesempatan Bapak Ibu, bisa menggunakan teknik notasi secara manual juga silakan Bapak Ibu, sesuai dengan waktu, kesempatan, dan kemampuan kita semua. Dan yang berikutnya ini ada instrumen pengumpulan data, silakan. Nah, hasil checking kita terakhir bahwa untuk proposal ini dari sisi ketersediaan data ini cukup memadai. Pertama, untuk instrumen pengamatan itu sudah ada, lalu memenuhi syarat. Kemudian lempar observasi model pembelajaran itu sudah ada, tapi belum spesifik ke bagian project based learning. Kemudian modul ajar juga cukup tersedia, ada dan memenuhi syarat untuk saat ini. Kemudian media pembelajaran juga ada dan memenuhi syarat. Itu beberapa kesimpulan kami dari catatan kita terhadap review tentang proposal penelitian tindakan kelas. Nah, catatan hasil review ini akan dikirimkan kepada yang bersangkutan dan menjadi catatan buat kita semua. Saya kira ini beberapa catatan penting dalam review perangkat pembelajaran dan penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan, tanggapan, dan saran, kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Silakan menghubungi kami, silakan, atau disampaikan di chat LMS dan di WA yang sudah kita sediakan secara formal. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.